Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku soleh-solihah dimanapun berada. Video kali ini kita akan latihan soal-soal PSAT, penilaian sumatif akhir tahun mata pelajaran PABP, kelas 3 sekolah dasar, disertai kunci jawaban. Soal nomor 1, zikir artinya titik-titik Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Mengingat, B. Mengenang, C. Menyembah. Jawabannya adalah A. Mengingat. 2. Berikut ini merupakan cara berzikir yang tidak tepat adalah berzikir dengan titik-titik. A. Hati, B. Bentakan, C. Lisan. Jawabannya adalah B. Yang tidak tepat adalah zikir dengan bentakan. 3. Merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menimbulkan pikiran bahwa Allah adalah zat yang kuasa, termasuk cara berzikir dengan titik-titik. A. Hati, B. Lisan, C. Perbuatan. Jawabannya adalah A. Hati. Kata kuncinya merenungkan ciptaan Allah. 4. Arti dari ucapan takbir Allahu Akbar adalah titik-titik. A. Allah Maha Besar, B. Segala puji bagi Allah, C. Maha Suci Allah. Jawabannya adalah A. Allah Maha Besar. Kalau segala puji bagi Allah itu arti dari hamdalah, alhamdulillah. Maha Suci Allah arti dari tasbih, subhanallah. 5. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam bernama Azar bin Nalhur. Ia berprofesi sebagai pembuat patung berhala. Nabi Ibrahim hidup pada masa kepemimpinan raja yang zalim. Siapakah namanya? A. Raja Fir'aun, B. Raja Abrahah, C. Raja Namrud. Jawabannya adalah C. Raja Namrud. 6. Membantu orang lain tanpa mengharap imbalan apapun dan niatnya tulus hanya karena Allah disebut titik-titik. A. Ikhlas, B. Menolong, C. Rendah hati. Jawabannya adalah A. Ikhlas. 7. Maksud dari perilaku ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah titik-titik. A. Melaksanakan ibadah jika sempat saja. B. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita butuh saja. C. Hanya kepada Allah kita menyembah dan meminta pertolongan. Jawabannya adalah C. 8. Perhatikan pernyataan berikut. Kita baca dulu soalnya. Yang merupakan contoh perbuatan ikhlas. Perbuatan ikhlas. Apakah 1. Membantu guru agar disebut anak baik? Salah. 2. Menolong teman agar dapat pujian? Salah. 3. Bekerja dengan berharap ridho Allah? Betul. 4. Membantu kakek menyeberang dengan tulus? Betul. Jadi jawabannya 3 dan 4. Jawabannya B. 9. Ketika mengalami kesulitan, kemudian mendapatkan pertolongan jalan keluar dari kesulitan tersebut, sejatinya pertolongan yang kita dapatkan datangnya hanyalah dari A. Teman, B. Orang baik, C. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya C. Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah aku menyembah dan hanya kepada Allah aku meminta pertolongan. Kalimat tersebut tertuang dalam surat apa? A. Al-Fatihah, B. Al-Ikhlas, C. An-Nas. Jawabannya adalah A. Al-Fatihah. Al-Fatihah ayat ke-5. 11. Allah menganjurkan umatnya untuk tolong-menolong dalam titik-titik dan tidak tolong-menolong dalam titik-titik. A. Kebaikan dan kemaksiatan,
B. Kebaikan dan kesabaran. C. Kemaksiatan dan kebaikan. Kata kuncinya yang pertama positif, yang kedua negatif. Berarti A. Kebaikan, tolong-menolong dalam kebaikan, dan tidak tolong-menolong dalam kemaksiatan. 12. Surat Al-Kautsar ialah surat ke-108 dalam Al-Quran, diturunkan di kota Mekah. Arti surat Al-Kautsar adalah titik-titik. A. Nikmat yang banyak. B. Nikmat dunia akhirat. C. Nikmat dari Allah. Jawabannya adalah A. Nikmat yang banyak. 13. Berdasarkan surat Al-Kautsar ayat 2, sholat dan kurban yang kita lakukan adalah sebagai bentuk titik-titik kepada Allah atas nikmatnya. A. Syukur. B. Berani. C. Sabar. Jawabannya adalah A. Syukur. 14. Surat Al-Kautsar menjelaskan bahwa Allah lah yang telah memberikan manusia nikmat yang banyak. Allah memerintahkan umat Islam untuk selalu mendirikan sholat dan Allah memerintahkan umat Islam untuk berkurban. Surat Al-Kautsar terdiri atas berapa ayat? A. 2 ayat. B. 3 ayat. C. 4 ayat. Jawabannya adalah B. 3 ayat. 15. Membaca Al-Quran sebaiknya dilakukan dalam keadaan suci. Bersuci sebelum membaca Al-Quran disebut A. Mandi. B. Wudhu. C. Tayamum. Jawabannya adalah B. Wudhu. Bersuci menggunakan air. Apabila tidak ada air untuk berwudhu, maka dengan tayamum, bersuci menggunakan debu dari tanah yang suci. 16. Fasholli li rabbika wanhar merupakan surat Al-Kautsar ayat ke titik-titik. A. 1, B. 2, C. 3. Jawabannya adalah B. 2. 17. Asmaul Husna As-Sami dan Al-Basir artinya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Maka dari itu kita harus titik-titik. A. Menjauhkan diri dari perbuatan buruk. B. Berbuat buruk secara sembunyi-sembunyi. C. Berbicara sesuka hati. Jawabannya adalah A. Menjauhkan diri dari perbuatan buruk. Karena Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. 18. Allah Maha mengetahui merupakan arti dari Asmaul Husna. A. As-Sami. B. Al-Alim. C. Al-Wahhab. Jawabannya adalah Al-Alim. B. Allah Maha mengetahui. Kalau As-Sami, Allah Maha mendengar. Al-Wahhab artinya Allah Maha pemberi. 19. Allah itu Maha mendengar segala sesuatu. Hal ini sesuai dengan makna Asmaul Husna. A. Ar-Rahman. B. Al-Alim. C. As-Sami. Jawabannya adalah C. As-Sami. Allah Maha mendengar. Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Ar-Rahman, Allah Maha pengasih. 20. Sebagai manusia kita harus memiliki niat yang baik dan tulus karena titik-titik. A. Allah tidak bisa mendengar apa kata hati kita. B. Niat yang baik itu berpahala. C. Niat yang tulus mendatangkan keburukan. Jawabannya adalah B. Niat yang baik berpahala. Sudah niatnya saja mendapatkan pahala dari Allah, apalagi dilaksanakan. 21. Laila anak yang taat, ia selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk. Sikap Laila ini merupakan cerminan dari mengakui bahwa Allah A. Maha mengetahui, B. Maha merajai, C. Maha mendengar. Jawabannya adalah A. Allah Maha mengetahui. Sehingga Laila menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk. 22. Allah selalu mendengar bisikan hambanya. Maka dari itu kita sebaiknya berperilaku A. Selalu bersyukur baik dalam diam maupun dalam berbicara. B. Bersembunyi di tempat rahasia. C. Membicarakan teman dengan cara berbisik-bisik. Jawabannya adalah A. Selalu bersyukur
baik dalam diam maupun dalam berbicara. Karena Allah Maha mendengar bisikan hambanya. 23, kita diperintahkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah saja, tetapi dengan cara titik-titik. A. Menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah. B. Menggunakan nikmat tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidup. B. Menggunakan nikmat tersebut untuk kesenangan diri sendiri. Jawabannya adalah A. Menggunakan nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 24, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Berdasarkan surat Ibrahim ayat 7 di atas, jika kita rajin bersyukur kepada Allah, maka nikmat kita akan titik-titik. A. Berkurang, B. Tetap, C. Bertambah. Kata kuncinya la azidannakum. Jawabannya C. Bertambah. 25, Budi hari itu membawa bekal sarapan ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Budi tidak mau membagikan lauk dagingnya kepada teman. Padahal lauknya banyak. Sikap Budi merupakan perwujudan dari perilaku titik-titik. A. Bersyukur kepada Allah. B. Tidak bersyukur. C. Teman yang baik hati. 25, jawabannya B. Tidak bersyukur karena Budi tidak mau berbagi kepada temannya padahal lauknya banyak. Seharusnya dia berbagi supaya termasuk orang yang bersyukur. 26, salah satu perbuatan bersyukur adalah dengan bersedekah. Keuntungan yang kita dapat setelah bersedekah adalah titik-titik. A. Harta kita akan berkurang. B. Harta kita tidak bertambah. C. Kita bisa menyenangkan dan membantu orang lain. Jawabannya adalah C. Kita bisa menyenangkan dan membantu orang lain. Bahagia ketika orang lain terbantu oleh kita. 27, manfaat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan pada nomor. Kita cek satu persatu ya. 1. Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kepada kita. Betul. 2. Kita jauh dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betul. 3. Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengingat kita. Betul. 4. Kita akan mendapat siksa dari Allah. Ini salah. Masa dengan kita bersyukur dapat siksa? Seharusnya dapat pahala. Nomor 4 salah. Nomor 5. Kita selalu berbaik sangka kepada Allah dan sesama manusia. Betul. 6. Kita terhindar dari sikap takabur atau sombong. Betul. Jadi jawabannya yang tidak ada nomor 4-nya. Berarti nomor B. 1, 2, 3, 5, dan 6. 28. Berdoa adalah memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang baik ketika berdoa adalah dengan titik-titik. A. Merendahkan diri dan tunduk kepada Allah. B. Memejamkan mata ketika berdoa. C. Mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi. Yang paling tepat adalah A. Jadi sikap kita ketika berdoa harus merendahkan diri dan tunduk kepada Allah. 29. Mujizat Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mempan dibakar api. Ingat-ingat ya. Di antara ujian terberat yang dihadapi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah titik-titik. A. Diperintahkan menyembelih anaknya. B. Menderita sakit yang menahun-nahun. C. Diperintahkan untuk berdialog dengan raja kejam. Jawabannya adalah A. Diperintahkan menyembelih anaknya. Siapa anaknya? Nabi Ismail. 30. Nabi Ibrahim alaihissalam terus mendakwahi ayahnya meskipun ayahnya menolak. Ayahnya bernama Azar, bahkan mengusirnya. Dari narasi tersebut sifat Nabi Ibrahim adalah titik-titik. A. Seorang pemberani. B. Percaya diri. C. Istiqomah dalam berdakwah. Jawabannya adalah C. Sifat Nabi Ibrahim istiqomah dalam berdakwah. Walaupun dia harus berdakwah kepada ayahnya sendiri dan ayahnya menolak, dia tetap melaksanakan perintah Allah untuk berdakwah. 31. Nabi Ismail alaihissalam adalah nabi yang sangat taat dan berbakti kepada orang tuanya. Dari narasi di atas, contoh sikap taat kepada orang tua adalah A. Menjenguk teman yang sakit.
B. Melaksanakan perintah orang tua dengan senang hati. C. Membantu teman yang sedang kesusahan. Jawabannya adalah B. Melaksanakan perintah orang tua dengan senang hati. Karena ini narasinya tentang orang tua, jadi bukan tentang teman, tapi tentang orang tua. Jadi yang paling tepat adalah B. 32. Nabi Ismail rela mengorbankan dirinya untuk disembelih karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh sikap rela berkorban di bawah ini yang benar adalah titik-titik. A. Rela antri demi mendapatkan paket sembako. B. Rela pergi meninggalkan sekolah untuk bekerja membantu orang tua. C. Rela bersusah payah untuk sholat dan beribadah walaupun sedang sakit. Jawabannya adalah C. Rela bersusah payah untuk sholat dan beribadah walaupun sedang sakit. Sedang sakit pun sholat harus kita laksanakan selama akal kita masih sehat. 33. Salah satu penyebab Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat hukuman yang kejam dari raja yang berkuasa saat itu, yaitu Raja Namrud, adalah penyebabnya apa? A. Bertengkar dengan salah seorang yang berasal dari pihak kerajaan. B. Melawan kekuasaan raja yang bertindak semena-mena. C. Menghancurkan berhala-berhala yang disembah. Jawabannya adalah C. Menghancurkan berhala-berhala yang disembah. Sehingga rajanya marah dan menghukum Nabi Ibrahim untuk dibakar hidup-hidup. 34. Ibu Nabi Ismail yang merupakan istri Nabi Ibrahim bernama A. Sarah, B. Hajar, C. Khadijah. Jawabannya adalah B. Hajar. 35. Bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail yang dijadikan sebagai kiblat bagi umat Islam adalah titik-titik. A. Masjidil Haram, B. Ka'bah, C. Masjid Nabawi. Jawabannya adalah B. Ka'bah. Soal uraian. Sebutkan kelebihan Nabi Yusuf alaihissalam. 2. Apa kandungan surat Al-Kautsar? 3. Apa arti Asmaul Husna Al-Alim dan As-Sami? 4. Sebutkan 5 sholat fardu beserta jumlah rakaatnya. 5. Bagaimana cara kita bersyukur dengan hati, lisan, dan perbuatan? Silakan anak-anak untuk mencari jawaban dari soal uraian. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, semoga bermanfaat.